warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita. Saya merupakan mahasiswi program studi profesi apoteker angkatan 16 Universitas Jember. Untuk memenuhi tugas bisnis kefarmasian, maka di sini saya akan sedikit mengulas tentang salah satu contoh usaha kecil obat tradisional atau yang disingkat dengan UKOT yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit apa sih UKOT itu. UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent, di mana harus memiliki minimal satu orang tenaga teknik kefarmasian sebagai penanggung jawab. Apabila UKOT memproduksi bentuk sediaan kapsul dan atau cairan dalam, maka harus memiliki apoteker penanggung jawab dan harus memenuhi persyaratan CPOTB. Medical Clinic merupakan website yang mengelis atau mendata usaha kecil obat tradisional yang ada di Indonesia. Saya menemukan PT Putrokinasih, di mana terletak di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Sukoharjo, dengan alamat Jalan Sidoluhur, nomor 89, RT 6, RW 15, Sukoharjo, dengan penanggung jawab Apoteker Siti Maryam S.Fon dengan izin usaha 503-460-2015-2 pada tahun 2015. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang PT Putrokinasih. Ada 9 ulasan yang saya buat. Yang pertama yaitu sejarah singkat, persebaran produk, visi dan misi, denah gedung, mitra, pembagian kerja karyawan, kategori produk, contoh produk, dan media sosialnya. Berikut ini merupakan sejarah singkat dari PT Putrokinasih. Usaha ini didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Timbul Subianto di daerah Banyuanyar, Turisari, Surakarta, dengan berbekal pengetahuan tentang meracik jamu tradisional dengan alat-alat yang sangat sederhana. Pada awal mula usahanya, usaha ini hanya meramu bahan-bahan mentah dalam bentuk racikan dan belum berupa serbuk. Beberapa saat kemudian, barulah usaha tersebut mengalami perkembangan setingkat lebih maju, yaitu dengan memproduksi jamu berbentuk serbuk. Sepet Arum merupakan produk perdananya yang berwujud serbuk. Awalnya, usaha ini berlokasi di Jalan Ponconoko nomor 51, kemasan tipes RT 2 RW 4 Nibitan, Surakarta. Kemudian pindah ke Jalan Sidoluhur nomor 89 RT 2 RW 15 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Pada tahun 1998, usaha ini diteruskan oleh anaknya, yaitu Bapak Arif Handoyo Saputro, untuk mengembangkan dan memperluas produk-produk yang sudah diproduksi oleh bapaknya. Berikut ini persebaran produk di PT Putrokinasih. Produk-produk dari PT Putrokinasih mulai diterima oleh masyarakat dan bahkan sampai saat ini diterima di berbagai pulau, di antaranya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, bahkan mancanegara. Berikut ini merupakan visi dan misi dari PT Putrokinasih. Visi dari PT Putrokinasih yaitu ikut meningkatkan kesehatan masyarakat dengan ramuan alami, dengan harga murah dan terjangkau setiap lapisan masyarakat, serta aman dikonsumsi. Sedangkan misi dari PT ini yaitu mengembangkan obat tradisional asli Indonesia dengan meningkatkan mutu dan keamanan melalui penelitian, riset, dan terus berkembang sesuai pasar. Selanjutnya yaitu denah gedung PT Putrokinasih. PT Putrokinasih terdiri dari 2 gedung, masing-masing gedung terdiri dari 2 lantai. Luas dari gedung 1 kurang lebih 1.400 meter persegi, sedangkan luas dari gedung 2 kurang lebih 800 meter persegi. Jadi, luas keseluruhan dari gedung milik perusahaan ini yang digunakan untuk produksi yaitu kurang lebih 2.200 meter persegi. Berikut ini yaitu denah lantai dasar pada gedung 1, dan ini denah lantai 2 pada gedung 1 dan denah lantai dasar dan lantai 2 pada gedung 2. Gambar denah ini saya ambil dari tugas akhir tentang proses pengolahan jamu sediaan kapsul di PT Putrokinasih yang ditulis oleh Danang Hardiatmoko pada tahun 2012. Untuk mengembangkan usahanya ini dan untuk
menjamin mutu produknya, maka PT Putrokinasi bekerja sama dengan perusahaan lain. Berikut ini ya mitra dari PT Putrokinasi. Bahan baku yang berbentuk simplisia diperoleh dari berbagai wilayah di Surakarta dan sekitarnya. Daerah-daerah tersebut diantaranya Pasar Gede Solo, Malang, Tawangmangu, Boyolali, Karanganyar, dan Wonogiri. Sedangkan bahan baku yang berupa ekstrak diperoleh dari Bogor. Sebagai mitra dalam pengadaan cangkang kapsul, perusahaan ini mempercayakan kepada PT Kapsuga Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Kafling 42 Cipinang. Sedangkan dalam pengadaan botol-botol kemasan, PT Putrokinasi ini mempercayakan kepada perusahaan PT Jaya Makmur dan PT Jaya Taman. Berikut ini pembagian kerja karyawan di PT Putrokinasi. Ada dua pembagian kerja, yaitu langsung berhubungan dengan produksi dan tidak berhubungan dengan produksi. Yang langsung berhubungan dengan produksi, yaitu bagian gudang, bagian pengembakan, bagian proses produksi jamu, bagian pengayakan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berhubungan dengan produksi, yaitu bagian marketing, bagian keuangan, bagian pengadaan barang, dan lain-lain. Berikut ini tata tertib yang diterapkan di PT Putrokinasi guna untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan para pegawainya, yaitu setiap karyawan diwajibkan absen pada daftar absensi yang telah ditentukan pada saat masuk, pulang, dan lembur. Apabila diketahui kedatangannya tapi tidak absen, maka dianggap tidak masuk. Jam kerja dimulai pukul 8, istirahat pukul 12-13, dan jam pulang pukul 16. Berikut ini merupakan kategori produk dari PT Putrokinasi sampai sekarang. Ada 5 kategori, di antaranya yang pertama, Men's Vitality, yang kedua, Women Healthy, yang ketiga, Beauty Care, yang keempat, Diet Slimming, dan yang terakhir yaitu General Healthy. Berikut ini merupakan contoh produk-produk dari PT Putrokinasi. Yang pertama yaitu minyak tawon, yang berkhasiat untuk membantu menghangatkan tubuh dan perut kembung. Yang kedua itu Mitku, yang berkhasiat untuk membantu mengatasi kaki kapalan atau pecah-pecah. Simuraten, yang berkhasiat untuk mengurangi asam urat yang berlebihan. Sambung nyawa, Siten, yang berkhasiat untuk meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Tangkur Tribulus, yang berkhasiat untuk membantu peningkatan vitalitas pria. Dan selanjutnya yaitu Herbal Love, yang berkhasiat untuk membantu melancarkan haid dan meredakan nyerinya, dan membantu memelihara kesehatan wanita. Selanjutnya yaitu Herbal Up, yang berkhasiat untuk membantu memelihara stamina pria. Tangkur Putih, yang berkhasiat untuk membantu meningkatkan vitalitas pria. Kolestin, yang berkhasiat untuk mengurangi kadar lemak darah atau kolesterol. Sambung nyawa Blue Cap, yang berkhasiat untuk membantu meringankan diabetes. Sepet wangi, yang berkhasiat untuk membantu mengurangi lendir-lendir yang berlebihan, bau yang tidak sedap pada wanita, membantu menjaga kesehatan kebersihan pada kewanitaan. Semakin meningkatnya teknologi, maka PT Putrokinasi juga memanfaatkan teknologi tersebut. Salah satunya yaitu dalam tahap pemasaran. Dalam tahap pemasaran ini, PT Putrokinasi memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya guna untuk menarik perhatian masyarakat luas dan untuk supaya produknya semakin berkembang luas juga. Berikut ini merupakan contoh media sosial yang ada di PT Putrokinasi. Yang saya ketahui yaitu Facebook dengan alamat Putrokinasi, Instagram dengan alamat Putrokinasi Indonesia, dan marketplace Shopee lainnya. Di sini saya contohnya adalah Shopee dengan alamat Putrokinasi Store dan marketplace lainnya yang ada di internet. Terima kasih atas sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.